Berita mission pada Sabat ini bertajuk Berkhotbah kepada Orang Buta, disediakan oleh Andrew McChesney. Dua lelaki menyampaikan khutbah di Norway. Pengkhutbah pertama yang berpakaian rapi dan dalam fikiran si petani yang memakai pakaian kerja dan duduk di bahagian belakang, dia kelihatan agak sombong. Sambil membuka sebuah buku, pengkhutbah itu membaca dari petikan tulisan Ellen White. Dia mengambil sebuah buku lagi dan membaca petikan lain oleh Ellen White. Seluruh khutbahnya terdiri daripada petikan dari tulisan Ellen White. Itu tidak mengganggu Øystein Hauganvik, seorang petani berusia 30 tahun yang duduk di bahagian belakang ruangan itu. Kemudian, lelaki yang kedua berdiri untuk berkhotbah. Dia juga berpakaian rapi. Baju kotnya sudah lama dan telah berkali-kali diperbaiki. Kasutnya kilat, namun sudah lama. Dia tidak banyak memetik dari mana-mana buku. Sebaliknya, dia berkhotbah dari hatinya. Kesungguhan si pengkhotbah itu telah menyentuh hati Øystein, tetapi dia sangat tidak setuju dengan temanya. Malah, dia ternyata sangat tersinggung. Pengkhotbah memperhatikan dan mendekati Øystein setelah dia selesai berkhotbah. Dia menegur petani itu dengan sopan bertanyakan namanya. Dia bertanya tentang pekerjaan dan keluarganya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang khotbahnya. Setelah beberapa menit, pendeta itu meminta izin untuk berdoa bagi Øystein. Semasa dia berdoa, konflik hebat muncul di dalam batin Øystein. Bagaimanakah kamu boleh membiarkan seorang lelaki berdoa untuk kamu setelah kamu sangat tidak setuju dengan tema khotbahnya? Serta-merta, Øystein menyadari Tuhan berkata kepadanya, "Kamu harus percaya kepadaku." Setelah kembali ke ladangnya, Øystein memutuskan untuk membuktikan bahwa pengkhotbah itu salah. Dia menghabiskan waktu yang lama untuk membaca Alkitab. Dia membeli rakaman khotbah tentang topik yang telah menyinggung perasaannya dan menemukan pelbagai sudut pandang dari para pengkhotbah Advent. Dia merasa seolah-olah Yesus semakin jauh darinya. Setahun berlalu, dan dia benar-benar menjadi keliru. Pada suatu hari, Øystein membaca kembali kisah tentang bagaimana Yesus memberikan penglihatan kepada Bartimeus yang buta itu di dalam Markus 10 ayat 46 hingga 52. Semasa dia membaca, dia dikejutkan dengan kesadaran bahwa dia adalah Bartimeus. Walaupun dia selalu memiliki penglihatan yang baik, namun dia buta secara rohani dan perlu meminta Yesus untuk membuka matanya. Øystein membuka mulutnya dan berseru, "Berikan aku penglihatan rohani." Segera, ia merasa terkesan untuk membuka Alkitabnya pada kisah dua murid yang tanpa disedari mereka adalah bersama Yesus dalam perjalanan menuju Emmaus dalam Lukas 24. Pada sepanjang jalan, Yesus memberikan pelajaran Alkitab yang menyeluruh tentang dirinya. Tetapi kedua-dua lelaki itu tetap tidak mengenali dia. Mata mereka hanya terbuka ketika Yesus berdoa untuk makanan yang tersedia di rumah mereka. Øystein ingat mengenai 12 murid yang telah bersama Yesus selama lebih dari 3 tahun, tetapi tetap buta secara rohani terhadap misi dan salib Yesus. Dia menyadari bahwa dia seorang Advent generasi kelima, telah bersama Yesus seumur hidupnya, tetapi buta secara rohani, karena dia berpegang teguh pada pemahamannya sendiri daripada meminta Roh Kudus untuk membuka matanya. Yesus tidak meninggalkannya, tetapi dia berada dalam bahaya meninggalkan Yesus karena cintanya kepada kebenarannya sendiri. Selama bertahun-tahun, dia berusaha untuk membuktikan pengkhotbah itu salah. Dia tidak pernah berdoa agar Tuhan membuka matanya.
Dia hanya ingin membuktikan bahwa pengkhotbah itu salah. Buat pertama kalinya, Øystein menutup matanya dan berdoa agar dia dapat melihat tentang Yesus. Sejak saat itu, Alkitab hidup di dalam diri saya, katanya dalam satu temu bual. Setiap kisah di dalam Injil bukan lagi mengenai orang yang hidup pada zaman Yesus. Itu adalah kisah yang boleh dikaitkan dengan diri saya dan terdapat sesuatu di situ untuk saya. Bahan rakaman dari Alkitab dan buku-buku Ellen White telah menjadi satu gaya hidup baru baginya karena dia menyelidikinya berjam-jam lamanya semasa berada di ladangnya. Hatinya telah berubah dan pengetahuan intelektual telah menjadi satu realiti yang hidup dan praktikal. Setahun kemudian, Øystein mulai mengongsikan ceritanya di beberapa gereja di sekitar Norway. Tidak lama kemudian, para pemimpin gereja di Konferensi Norway Timur meminta dia untuk bekerja sebagai pastor. Pada masa ini, dalam usia 61 tahun, Øystein masih memiliki ladangnya, tetapi dia menggunakan waktu dan tenaganya untuk menabur benih Injil. Dia telah bekerja sepenuh masa sebagai pastor, kini sudah 9 tahun. Dan dia melayani 2 gereja di Oslo dan di Jessheim. Semasa membesar, Øystein duduk di barisan hadapan dalam gereja sambil mendengar ibunya bermain organ dan datunya berkhotbah. Dia telah dibaptis pada usia 17 tahun. Dia selalu adalah seorang Advent dan selalu ingin menjadi seorang Advent. Tetapi, katanya, dia buta secara rohani sehinggalah dia meminta Yesus untuk membuka matanya. Sejak saat itu, Alkitab dan buku-buku Ellen White telah menjadi sebahagian hidup baru saya, katanya. Terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 tahun 2017 yang telah membantu mengubah ruang bawah tanah gereja Seventh-day Adventist di Oslo menjadi pusat pengaruh community untuk para belia. Shalom, Tuhan memberkati.